Anda kembali bersama kami pemirsa. Batik parang yang dikenakan Capres saat perjamuan makan siang dengan Presiden ini bukan batik biasa. Ya, konon batik parang merupakan batik yang biasa dikenakan oleh para raja untuk acara yang sakral. Pertemuan Presiden dan 3 calon presiden di Istana Merdeka kemarin tersirat banyak makna. Duduk satu meja, berhadap-hadapan, berbincang santai, dan menikmati suguhan makan siang yang sederhana. Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama ketiga capres pasca pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum 19-25 Oktober kemarin. Masing-masing capres mengenakan baju batik sebagai simbol kecintaannya pada budaya nasional. Ya, kenapa kita batikan ya? Ya, tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Ini nggak janjian ya Pak? Kita janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Anies Baswedan pun menambahkan, tak ada maksud atau makna di balik baju batik yang ia kenakan. Saya batik saya selalu bertahun-tahun. Saya masih banyak baju batik yang usianya 20 tahun, 15 tahun yang selalu saya rawat, saya pakai dirawat ya selama kita punya air lewat yang baik, dirawat yang baik, batik itu bisa tahan. Tapi motif Pak Anies ini batiknya sama dengan yang Bapak kenakan di 2017 ketika ketemu Presiden ya Pak? Ada makna nggak sih Pak? Masa? Iya. Batiknya sama. Masa sih? Sama ya? Ada pesan nggak Pak yang disampaikan dari pemakaian batik ini Pak? Nggak ada pesan, Pak. Entah disengaja atau kebetulan saja, ketiga capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan mengenakan motif batik yang sama, yaitu motif batik parang. Tak hanya awak media saja yang penasaran, pemerhati batik yang sekaligus dosen program studi batik Universitas Pekalongan atau Unikal Jawa Tengah menerjemahkan makna di balik batik motif parang yang dikenakan oleh para capres. Adapun batik parang yang dikenakan ketiga baca pres merupakan jenis batik yang biasa dikenakan raja saat momen tertentu, yakni di saat momentum yang sakral seperti pengangkatan raja maupun acara kenegaraan penting lainnya. Motif batik parang pun dapat dimaknai simbolis yang menggambarkan keberanian dan ketangguhan. Tergambar dari coraknya yang meliuk-liuk serta lambang keselarasan dan keseimbangan dalam hidup, menggambarkan perjalanan manusia yang penuh pasang surut dan diterima dengan ketenangan dan keberanian. Itu punya makna, yaitu kekuasaan, kebesaran, keagungan, dan itu sesuai dengan makna yang ada di Jawa bahwa parang itu sebenarnya ada dua pendapat. Parang yang berarti senjata, tapi ini mungkin kurang valid di kita masyarakat Jawa karena kita tidak mengenal ranah kata itu. Tapi parang di sini adalah pereng. Pereng itu lereng atau bukit, dan itu kaitannya dengan ketika Pangeran Panembahan Senopati bersemedi di pantai selatan Jogja menemukan motif itu, bergulung-gulung ombak menerpa bukit itu dan kemudian menginspirasi beliau untuk mendirikan kerajaan Mataram, dan ini kemudian dituangkan oleh para seniman di Mataram menjadi motif parang, dan itu simbol daripada kekuasaan, keberanian, keagungan, termasuk juga kekuasaan. Dan saya rasa ketika capres ini memang saat ini sedang dalam konteks itu. Batik yang dikenakan Prabowo Subianto merupakan motif batik parang kusumo, yang berarti bunga yang sangat sakral dari keraton. Yang dikenakan Prabowo itu parang kusumo. Kusumo itu berarti bunga, dan itu memang salah satu jenis motif parang yang sangat sakral dan merupakan motif larangan dari keraton. Motif parang yang dikenakan Anies adalah parang kekinian, tercermin Anies membawa perubahan yang tidak meninggalkan konstitusi. Kemudian yang dipakai oleh Anies itu motif parang yang sudah didekonstruksi dan direkonstruksi dalam konteks kekinian.
dari ini aja sudah tercermin bahwa memang Anies membawa sebuah perubahan. Perubahan tentu diharapkan tidak meninggalkan semangat dari konstitusi, dari semangat dari para founding fathers ini mendirikan republik ini. Artinya bahwa negara ini harus dibawa kepada era kekinian tanpa meninggalkan semangat atau cita-cita pendiri bangsa. Sedangkan yang dipakai Ganjar Pranowo adalah parang pesisiran yang egaliter. Yang dipakai oleh Ganjar menurut saya itu parang pesisiran. Parang pesisiran ini parang yang sangat egaliter. Kalau di ranah dua keraton Solo dan Jogja yang menjadi pewaris Mataram itu tidak dikenal parang itu, tetapi Ganjar berani menggunakan parang pesisir untuk sebuah keberanian egaliter menurut saya seperti itu. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan.